Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ship of Thought. Sekarang saya ditemani dengan kedua sahabat saya, Hanif dan juga Ashraf. Halo. Halo guys, Ngomong apa kabar? Ya. Jadi for your information juga, kita bertiga bersama dengan satu lagi namanya Farhan. Ya, kita bertiga lah yang memulai dengan ide untuk menciptakan suatu platform bernama Ship of Thought. Prosesnya luar biasa ya, Nif ya. Berarti Banyak. itu ada kita berempat doang kan? Kita berempat doang selama 3 minggu ya. 3 minggu kita ngadakan meeting. Enggak, 5 kali ya. Ya, dan tentu berkesan lah. Dan sekarang ada di recording video ini tentunya bisa kita nonton ke depan juga untuk memori kita. Ya, itulah. Siap. Jadi ini pertama kali ada satu teman kita namanya Ashraf. Ashraf, silakan perkenalkan diri dong. Sebelum itu, lu pertama kali. Hello, my name is Ashraf. Okay, thank you. Tidak berlebihan. Nama doang sih. Siap. Ashraf dari mana? Dari Brunei Darussalam. Dari Brunei Darussalam. Ya. Jadi SOT selain platform untuk pemuda, kita fokuskan pemuda kita kepada pemuda-pemuda di Asia Tenggara, terutama di keempat negara serumpun, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Dan sekarang Ashraf bersama kita dan akan mengadakan podcast bersama dengan tajuk yang kita semua sudah setuju ya, yaitu mengenai privilege. Privilege itu bahasa Indonesianya keistimewaan atau mungkin kemudahan. Jadi tentunya ini suatu topik yang kadang pemuda-pemuda mereka merendahkan diri mereka atau merasa bahwa saya tidak memiliki keistimewaan itu, berarti saya harus mundur karena ada orang lain atau pemuda lain yang memiliki privilege itu, lahir daripada keluarga itu, memiliki harta itu, ataupun memiliki akses yang lebih baik dalam apapun. Nah, tentunya ini mindset yang harus kalau bahasa Indonesianya dijebol ya, Nif. Sesuatu yang seharusnya ditiadakan. Karena privilege memang pasti ada, tetapi mindset bagaimana kita menanggapi itu harusnya tidak seperti begitu. Tidak sepatutnya rendah-rendah banget kan ya, Nif dan Ashraf. Menurut kalian bagaimana, Nif? Mari kita diskusikanlah secara santai. Seperti kita ngomong-ngomong biasa kan ya, Nif. Hanif, silakan Hanif. Kalau gue sih ini gue ikut background study gue ya. Jadi privilege keistimewaan itu ada dua jenis. Satu, ini menurut gue aja lah. Yang pertama itu yang memang ada privilege based on law. Satu lagi privilege yang sebenarnya itu hanyalah andaian ataupun datangnya daripada pemikiran kita. Kalau yang privilege ya keistimewaan yang memang ada di undang-undang itu sih salah satu contoh yang paling gampang seperti kalau dalam konteks international relations biasanya itu berkaitan dengan representative of the country ataupun diplomat, orang-orang penting dalam sebuah negara. Ya itu yang dari segi hukum yang memang ada. Nah sekarang yang satu lagi konteks privilege yang sebenarnya itu hanyalah sebuah andaian, yaitu kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang mempunyai pangkat itu seolah-olah mereka mempunyai keistimewaan, privilege, maksudnya orang sangat menghormati tetamu gitu dan sebagainya. Namun begitu sebenarnya kalau dari segi hukum meskipun orang itu mempunyai pangkat ataupun memiliki harta yang banyak daripada orang lain, semua masyarakat, semua golongan masyarakat itu mereka berada kalau dalam konteks human rights, hak asasi manusia. Padahal gue tapi this time I have to talk about human rights ya. Silakan. Kita terbuka di sini. No, this is free judging space ya. Yeah. Space. Jadi ya.
Jadi gue sambung. Sebenarnya semua golongan masyarakat, siapapun itu, meskipun dia pemimpin negara seperti Prime Minister, mereka itu semua under the rule of law. Maksudnya sekiranya dia melakukan sebuah kesalahan, meskipun dia seorang perdana menteri ataupun orang orang yang kurang mampu gitu, hukumannya tetap sama. Sebenarnya dalam sama aja semuanya, nggak ada beda. Jadi itu yang maksud aku. Hanif, salah satu contoh privilege dalam andaian kita saja. Iya. Tapi on paper iya memang begitu. Tetapi mungkin ada beberapa yang mungkin above the law, we never know. Tapi ya itu dalam konteks yang lain. Kita tiba-tiba bahasnya malah sangat luas nih mengenai international relations. Ayolah kita santai-santai dikit ke bawah. Come on, lower your standard lah. Ya. Ashraf, pandangan lu bagaimana? Apakah lu pernah ada experience begitu? Orang yang bilang bahwa kamu gitu ya. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Silakan share. Kira macam orang tuh memandang rendah arah kita yang ada privilege lah selalunya lah. Macam orang ni beruntung and dia senang dapat ni pasal dia macam ni kan. Terpulang arah mindset adalah orang tu tersebut lah. Tapi privilege ni bagi aku boleh dikatakan hal yang normal lah untuk siapa saja kan. Karena macam Hanif cakap, semua orang ada privilege yang tersendiri kan tadi. Dan itu memang wajar lah. Wajar ya. Itu bagi aku. Ya, wajar, dan bukan suatu hal yang aku concern sih bukan privilege-nya. Tapi yang aku concern adalah bagaimana kita menyikapinya. Ini menyikapinya maksudnya macam mana, San? Seperti contoh, aku melihat orang yang lebih tinggi, yang mungkin presiden, dan aku langsung bersifat seperti sangat merendahkan diriku sampai aku telah menjatuhkan mahwa diriku sendiri. Paham gak maksudnya? Itu sangat sering. Atau mungkin bisa kamu bilang orang-orang yang penjilat. Ini orang-orang yang bertakwa. Iya, mereka yang show fake respect out of fear. Bukan respect hanya karena jabatan-jabatan tertentu, privilege tertentu, sehingga karena mereka ada di bawah, bukannya mereka merendah diri ya. Ini ada juga orang-orang yang merendah diri, tapi ada juga orang-orang yang karena ada privilege tersebut, mereka ingin seperti play along ataupun tidak apa-apa untuk dipermainkan selama mereka itu aman. Paham gak maksudku? Iya, gua paham. Tapi ya kadang-kadang itu privilege itu yang ada dalam pikiran kita membuatkan seolah-olah kita harus lebih menghormati orang-orang yang berada di atasan kita, orang-orang yang memiliki harta yang lebih banyak, berbanding kita menghormati orang-orang yang kurang mampu ataupun orang-orang yang pangkatnya itu lebih rendah daripada mereka. Tapi kalau dari pemikiran gue sebenarnya, ini sih gue dari dulu sampai sekarang masih mikir, kenapa sih kita mau berpikiran seperti itu, ataupun kenapa sih kita mau merasa bahwa diri kita itu rendah berbanding orang lain, hanya disebabkan jabatan kita ataupun harta kita kurang daripada orang lain. Bagi gue sebenarnya manusia itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Jadi contoh kita coba lah bagi contoh dari segi university. Okay? Yeah. Jadi di university itu ada let's say ada 3 golongan yang paling bawah, yang paling banyak majority itu adalah mahasiswa-mahasiswi. Terus golongan yang atas sedikit itu ya staff gitulah. Terus golongan atas lagi ya dosen-dosen di akademik begitu. Yeah. Memang itu ada kayak seperti bentuk hierarki kan. Jadi mahasiswa mereka paling rendah berbanding dengan staff ataupun sama dosen. Tapi kalau contoh, let's say kalau di university itu lo nggak ada mahasiswa atau mahasiswi,
kira-kira sistem university itu bisa berjalan atau enggak? Tentunya tidak, tentunya tidak. Sama aja seperti pemerintah tanpa rakyat. Iya, jadi iya benar-benar. Jadi ya maksud gue itulah yang masuk ide gue. Maksudnya kita perlu saling memahami bahwa kita ini membutuhkan antara satu sama lain. Kalau yang tadi, kalau dosen itu nggak punya mahasiswa, ya jadi dia mau ngajar siapa? Kan nggak jelas juga. Makanya itu begitu. Ya kita harus coba untuk mereformasi pemikiran kita perlahan demi perlahan bahwa kita ini saling membutuhkan antara satu sama lain dan saling saling menghormati antara satu sama lain, tidak kira siapapun itu, dan tidak kira lah apapun golongan kita, apapun harta yang kita miliki, apapun pekerjaan yang kita punya. Betul. Apapun itu kita buat yang terbaik, karena tanpa kita itu akan maksudnya dunia ini tidak akan lengkap. Hanif, sebelum itu pin Ashraf ke dalam lagi, tadi dia sempat keluar. Oh iya. Iya. Maaf. Nggak masalah. Ya. Ihsan di tengah. Gak apa-apa, gini aja, nggak masalah. Ya, no worries. Kan tidak ada perbedaan, no privilege di sini. Jadi kamu bisa di bawah, aku bisa di atas, aku bisa di tengah. Ini pas banget ini ada semua. Berpelajaran juga di sini. Oke. Jadi Hanif, poin-poin kamu tadi mantap betul. Semua ini saling membutuhkan kan ya. Jadi tidak mungkin kita boleh membilang bahwa satu golongan tertentu mesti lebih dihormati, mesti mendapatkan semua keistimewaannya, sementara golongan lain mesti selalu di bawah dan apa-apa tunduk tanpa, ya seperti aku bilang tadi, tunduk atau fake respect out of fear, begitu. Dan mungkin ini pengalaman pribadiku juga ya. Ini pernah. Jadi ada suatu meeting, aku tidak akan sebut di mana, siapa orangnya atau apa. Intinya ada suatu meeting atau apa-apa begitu, dan kemudian setelah meeting itu biasanya mereka orang-orang saling salaman-salaman sama bosnya, itu pasti akan mencoba untuk mencari perhatiannya. Tahu kan kalau misalnya kita belajar, kalau misalnya setelah pelajaran kita ke dosen dan ngomong-ngomong begitu kan ya, ke depan kelas, ya hal yang sama lah. Mereka semua ya aku bilang cari muka atau apa, atau gak tau lah gitu. Dan habis itu ya aku avoid aja situasi seperti begitu, aku langsung left the room, aku langsung meninggalkan ruangan. Dan mereka bilang, wah kamu kenapa begitu, tidak menunjukkan respect, tidak menunjukkan apa. Aku bilang, itu respect ya? Emang aku harus mencari muka? Emangnya aku harus bilang hi? Aku harus bilang apa? I have to lick his nuts begitu? No kan? Jadi ya udah, it's done. I respect him. Aku memang tidak memotong pembicaranya atau apa-apa. Meeting selesai, aku bilang terima kasih dan aku left dulu. Tetapi dianggap itu sebagai sesuatu yang seperti menghormati keistimewaan yang telah diberikan kepada dia. Jadi ya ini lebih kepada mindset kepada pemuda-pemudi soal to what certain degree we should show respect. Sangat penting. Respect itu penting, tentu sangat penting dan tidak boleh di-avoid. Tetapi to what degree kita menunjukkan itu? Apakah sampai harus cari muka? Apakah harus sampai menjilat ludah? Itu yang aku concern sih. Karena kebanyakan temanku atau kebanyakan dari lingkunganku, mereka menunjukkan respect hanya karena harta, hanya karena posisi. Tidak menunjukkan respect kepada teman-teman sebaya seperti kita sekarang ini. Malah ya itulah intinya. Aku nggak mau panjang-panjang. Ashraf, ada pengalaman nggak atau apakah itu mengingatkan kamu kepada sesuatu? Kalau pasal menghormati sesama kawan-kawan kan, itu pun kadang-kadang orang ada yang macam memandang dari background kita sendiri kan, orang ni macam ni, so tidak layak untuk direspect macam tu lah kan. Itu pun banyak pengalaman yang aku dapat, yang aku lihat sendirilah orang-orang sekarang ni lah. Kalau orang tu backgroundnya tidak begitu menarik ataupun biasa-biasa saja, orang tu akan just dipandang biasa-biasa saja, macam tidak perlu direspect. Kembali lagi kepada quote yang selalu aku bilang, yang selalu aku ucapkan, bukan gelar yang memuliakan manusia, tetapi manusia yang memuliakan gelar. Aku suka quote itu karena sangat mencerminkan. Itu quote lama dari Niccolo Machiavelli, namun sampai sekarang masih tetap relevan. Manusia atau orang-orang masyarakat masih memiliki sifat seperti begitu, rendah hati dan juga sangat memuliakan gelar ataupun ingin ditinggi-tinggikan karena apa yang mereka miliki atau privilege yang mereka dapatkan. Padahal ya
tentunya mereka yang berprivilege harus juga kebanyakan orang ya yang mungkin kita lihat dari society kita ataupun orang-orang yang namanya di atas, mereka sangat humble. Mereka orang yang ya humble lah, mereka yang sangat terkenal. Tapi ada juga golongan di atas itu yang juga menyikapinya seperti yang mereka berkuasa, ya mereka harusnya mendapatkan semua keistimewaan itu dan tidak mempedulikan yang di bawah. It's complicated, dan tentunya podcast 30 menit tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi ini hanyalah poin-poin yang kita ucapkan, what's our thought ya begitu kan mengenai ini. Semoga ya dengan adanya ini ya kita semua berpikir, viewers kita juga lah mengenai itu. Hanif, ada komen untuk itu? Iya, gua sepakat sih sama quotes yang lu berikan bahwa bukan gelar yang apa tadi? Yang memuliakan manusia. Bukan gelar yang memuliakan manusia, tapi manusia itulah yang sendiri yang memuliakan mereka itu sendiri. Jadi ini gue jadi kepikiran, berarti kelihatan ya, gue nggak bilang ke semua orang, tapi ya memang kebanyakan bukan semua ya, disclaimer bukan semua orang. Ya, kebanyakan antara kita itu sebenarnya kita tuh bukan menghormati kita tuh tidak menghormati orang itu, kita tidak manusianya diri mereka itu, tapi kita seolah-olah hanyalah menghormati pangkat ataupun jabatan yang ada di orang itu. Jadi once contoh kan kita harus tahu ya kita ini di dunia ya nggak akan selama-lamanya berada di atas, dan kita ke atas, tapi at one point satu hari nanti juga kita akan ke bawah juga. Jadi apabila orang itu sudah selesai waktunya di atas dan akan pergi ke bawah, nah di situ kita bisa lihat nih sama ada teman-teman kita itu memang betul-betul menghormati kita, ataupun sebenarnya mereka hanya menghormati pangkat kita. Kita bisa dilihat nanti apabila kita sudah ke bawah gitu, adakah mereka pada waktu itu masih melayani kita seperti mana yang mereka telah melayani kita waktu kita di atas. Itu apa yang berlaku kebanyakan yang pada waktu itu. Cuman ya memang betul, memang nggak semua orang begitu, maksudnya banyak juga orang-orang individu yang memang well known, yang memang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi at the same time dia juga yang bertindak ataupun berkelakuan seperti orang-orang biasa, humble, tidak menunjukkan apa yang ada dalam diri mereka, seperti ya mereka seperti masyarakat orang-orang lain. Ya, there's a big respect, dan ya gue juga harap golongan-golongan kita, maksudnya our young generations, kalau nanti satu hari nanti kita sudah memimpin sebuah negara ataupun hanya even if it's just a small community, tetaplah bersifat respectful dan humble. Bersifatlah seperti biasa, maksudnya jangan berubah dari diri kalian itu sendiri. Just be yourself, respect everyone. Ya. Karena posisi itu amanah, bukanlah suatu keistimewaan. Jadi terdengar cerita mengenai para khulafaur rasyidin saat mereka diberikan kekuasaan kekhalifahan, mereka menolaknya itu. Mereka menolaknya, mereka tidak mau. Itu adalah beban, itu adalah amanah, dosanya besar sekali kalau misalnya tidak dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga akhirnya ya karena memang dia dalam musyawarah itu diputuskan, ya dia akan laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi it's very interesting lah begitu. Ashraf, ada tanggapan mengenai itu? Kalau bercakap dengan poin-poin Hanif tadi, kita patut sadar dengan diri kita sendiri kah kalau sekiranya kita jadi pemimpin. Nah, itu pun sebetulnya macam satu dugaan untuk diri sendiri kan. Kalau sekiranya lah seseorang tu sudah mempunyai pangkat ataupun jawatan yang tinggi kan, mungkin secara automatik dia pun berfikiran macam, oh aku ada pangkat tinggi dan everyone mesti hormat aku macam tu kan. Nah, itu pun satu dugaan lah untuk seseorang tu lah. And cakap pasal respect pun,
tidak semestinya orang yang ada gelaran atau pangkat yang kita perlu respect, tapi kita perlu respect karena everyone kan, kita perlu hormati dan layan dengan baik dan sopan macam itu kan. Jadi itulah saja poin-poin aku lah. Ya betul. Dan tentunya yang namanya masyarakat atau semua manusia atau golongan tertentu, kita semua ini bisa dibilang berada di badai yang sama. Tahu kan badai storm yang sama. Oh badai. Tetapi kita semua berada di badai yang sama, tetapi di perahu yang berbeda-beda. Itulah kita. Ada yang perahunya lebih kecil, ada yang besar, ada yang di ferry dan lain-lain. Dan Hanif, kenapa kamu ketawa? Ya, begitulah. Ya, gue pas lo ngomong badai, gue jadi ingat suatu tapi gue nggak mau ngomong di sini lah, ini kayaknya out of context. Mungkin itu nanti. Lu selalu out of context, Div. Lu biasanya out of context. Kemarin lu menceritakan private life gue yang gue tidak mau disebut. Sekarang ya udah gue aja lah. Jadi ini teman kampus lah, dari Bangladesh. Namanya Tamim. Jadi dia pernah gue sering cerita sama dia, ngobrol-ngobrol tentang a bit of private life gitu. Ya sebenarnya basically yang gue selalu omongin sama si teman gue itu ya tentang nggak berkaitan sih, kalau gue ngomong tentang cinta. Nggak apa-apa. Tentang cinta. Jadi dia pernah bilang seorang lelaki itu adalah seolah-olah seperti sebuah kapal, dan wanita itu adalah pelabuhan, badai yang berada di laut. Sorry. Jadi okay. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita sebagai seorang lelaki itu, gue maaf ya kepada penonton semua kalau gue maksudnya ini baik, sebenarnya maksudnya bagus, bukan untuk udah lanjutin aja. Ya. Sumpah gue gak maksud gitu. Maksudnya itu sebagai seorang lelaki, lo yang punya kapal, jadi lo nggak boleh hanya mengikuti badai, lo yang harus mengawal kapal lo sendiri. Maksudnya jangan jadi pembimbing lah. Kalau badai pergi ke kiri, I mean you as a ship, kamu mesti punya destinasi kamu sendiri. Jadi pastikan jangan lalu terikut sama badai. Maksudnya itu ya lo yang sebagai laki, lo harus bisa menjaga ataupun mengawal diri kamu dan juga diri wanita untuk kebaikan sama-sama. Begitulah maksudnya. Pertama nih, gua kenal Tamim. Dan kedua, dia tidak mencerminkan perkataannya. Tapi sumpah lo, sebenarnya kalau lo lebih mendekat, sebenarnya kalau lo lebih mendekati dia lebih dalam gitu, maksudnya lo lebih banyak spend your time with him. Sebenarnya ya dia itu memang kalau apa yang kita lihat secara singkat itu ya dia kayak beda itu, tapi sebenarnya kalau lo rapat dia sebenarnya banyak lah benda-benda yang gue belajar dari dia, dan sampai sekarang gue appreciate lah walaupun dia udah pulang ke negara. Ya gitulah. Ini udah keluar dari konteks. Ya udah keluar dari konteks. Tapi tadi bagus juga nih. Mungkin ini nasihat untuk laki-laki aja yang lu kasih tadi ya. Ya, laki-laki adalah kapal. Ya. Tapi bukan gue klaim ya, gue disclaim ini bukan untuk menjelekkan suatu kaum. Maksudnya ini adalah bagaimana kita melihat perspektif diri kita sebagai seorang laki. Betul. Bukan untuk jadi daripada bahwa yang ini jelek, yang ini enggak gitu. Maksudnya enggak. Betul. Jadi laki-laki adalah kapalnya, wanita adalah badai. Kita memiliki destinasi kita, tetapi jangan sampai badai itu yang menuntun kita kemana-mana begitu. Kita harus fokus pada destinasi kita. Iya, itu juga bisa kepada perempuan yang kapal, laki-laki yang badai. Biasa laki-laki yang toksik. Sama. So that's the context lah. Ya, dan pada akhirnya ya ini sudah nggak soal privilege,
Tapi ya betul lah. Nanti kalau kaitannya, Lebih kepada self improvement dan itu oke lah. Ashraf, tanggapan gak mengenai itu? Atau Ya, kembali kepada tanggapan. privilege? Mungkin sedikit lah tanggapan aku dari cerita Tamim tu kan. Kita pun kenal dia kan. Ya. Ya, jadi dia punya apa tuh itu sebetulnya teguran untuk mungkin kepada kaum lelaki lah kan, untuk jadi pembimbing dan harus jadi ketua yang kuat kan. Ya. Itulah aku punya yang aku dapat dari Tamim punya words ke Hanif. Oke. Sebentar. Oke, jadi Tamim yang menyampaikan ini kan ya. Aku ada satu perkataan, ini hadis ya kalau tidak salah. Sebaik-baik nasihat adalah untuk diri sendiri. Oke, sudah lumayan panjang podcast kita dan sebetulnya itu ya itu pada akhirnya lah sebaik-baik nasihat untuk diri sendiri. Jadi kita tadi ngomong soal privilege dan lain-lain, yaitu nasihat untuk mungkin teman-teman, mungkin kepada teman-teman yang ada di sama aku sekarang ataupun viewers kita, tetapi itu semua lebih baik untuk diri sendiri. Begitulah. Jadi kita selesaikan di sini saja. Dan terima kasih banyak kepada Hanif dan juga Ashraf untuk podcast kali ini. So interesting, sangat berwarna dan ya nggak jelas juga akhirnya. Oke, Bagus thank ya. you so much. Ya, thank you so much. Terima kasih banyak. Please subscribe and leave a like and see you on our next podcast. Goodbye everyone. Thank you. Yes.